Bab ke-11, Tangis Pilu Azizah. Mendengar suara azan subuh dari masjid pondok, Azizah lantas dibangunkan oleh ayahnya untuk bersiap-siap pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat subuh bersama santri yang lainnya. Tadi malam Azizah tidur begitu pulas tanpa terganggu sedikitpun. Pak Adri pun bisa istirahat dengan tenang setelah seharian lelah perjalanan jauh dan harus menemani dan mengenalkan Azizah di lingkungan pesantren. Semoga hari ini Azizah bisa ditinggal ya Allah. Batinnya terus berdoa semoga Azizah sudah bisa ditinggal pulang dan tidak mencarinya lagi. Di sela-sela waktu menunggu Azizah yang sedang memperhatikan santri-santri mengaji kitab pagi, Pak Adri membuka ponselnya yang dari kemarin tidak dilihat. Terlihat banyak pesan dan telepon masuk. Ada beberapa dari orang kantor, dari ibunya dan dari adik iparnya Mila. Pak Adri pun membuka lebih dulu dari adik iparnya terlebih dulu. Waalaikumsalam Mas Adri, maaf kenapa telepon saya tidak diangkat. Ya Allah Mas, apa Azizah tidak menangis nantinya? Dia masih terlalu kecil untuk hidup di pondok Mas. Saya sanggup merawat Azizah Mas. Biar Azizah sama saya jika Mas Adri tugas di Surabaya. Begitu pesan yang dikirim Mila kemarin. Pesan itu pun langsung dibalas Pak Adri dan mengatakan kalau Azizah baik-baik saja dan tidak menangis. Setelah selesai berbalas pesan dengan adik iparnya, teman kantor dan ibunya Pak Adri mengajak Azizah untuk mandi dan membeli sarapan di kantin seperti kemarin. Makan yang banyak ya sayang, biar selalu kuat menghadapi tantangan. Apa tantangan ayah? Pak Adri terkekeh dengan ucapannya sendiri yang membuat Azizah bingung dan ingin tahu apa itu tantangan. Sekarang Azizah makan dulu, jangan banyak bicara nanti barokahnya hilang. Oke, nanti ngomongnya dilanjut setelah selesai makan. Gadis kecil itu pun menuruti apa yang dikatakan oleh ayahnya. Ia menikmati sarapan pagi di kantin pondok dengan menu sederhana. Menu nasi putih telur dan ayam sayur itu sungguh makanan sederhana kalau kita di rumah, tapi makanan luar biasa kalau kita berada di pondok pesantren. Barokah dari orang-orang alim sungguh terasa kalau kita berada di lingkungan pesantren. Kita pasti akan selalu menjaga ucapan kita, sopan santun kita, dan tentu harus lebih rendah hati dan tidak sombong. Gimana Azizah? Keren gak sekolah Azizah? Gadis itu masih terus memperhatikan santri-santri dengan segala aktivitasnya masing-masing. Terlihat bingung ingin menjawab ucapan ayahnya. Takut ya? Ucapnya sambil merapatkan tubuhnya ke sisi ayahnya. Takut? Emang Azizah takut apa? Gak sama di rumah. Jawabnya polos. Pak Adri tersenyum menanggapi ucapan polos Azizah. Iya emang gak sama di rumah, kan di sini sekolah sayang. Biar semua anak yang ada di sini jadi anak yang pintar semua. Kan dari kemarin Ziza udah lihat mbak-mbaknya lagi ngaji, belajar di kelas, sholat bareng dan banyak lagi. Pasti asyik ya, belajar seperti mbak-mbak itu. Jeti gimana? Mau lanjut sekolah atau pulang? Goda Pak Adri. Sekolah ayah. Anak pintar, ucap Pak Adri sambil mencubit pipi cabi Azizah dengan gemas. Berarti nanti Azizah sudah berani dan sekolah sendiri sama Ustadzah dan mbak-mbak itu. Teman Azizah banyak juga ya di sini. Wih asyik. Berarti ayah bisa pulang dan bekerja dang. Goda Pak Adri supaya anak bungsunya bisa cepat mau ditinggal. Pulang kerja langsung jemput Azizah ya ya. Iya nanti kalau ayah pulang kerja ayah jenguk Azizah ya. Ayah langsung ke sini nanti. Tapi malam nanti Azizah harus mulai tidur di sini sama Ustadzah sama mbak-mbak yang tadi sama teman Zizah juga. Kenapa harus tidur sini ayah? Selesai sekolah Zizah mau pulang sama ayah. Zizah sudah nampak mulai ingin menangis. Melihat putrinya sudah ingin meneteskan air mata, Pak Adri bergegas membopong tubuh mungil Azizah dan mendudukkan di pangkuannya. Kenapa mau menangis? Kan udah gede malu dang kalau menangis terus. Yuk dihapus air matanya, biar Azizah terlihat cool. Hehehe. Pak Adri berusaha tertawa supaya anaknya tidak down dan tetap semangat. Wajar anak seusia Azizah masih ingin selalu sama orang tuanya. Tak mudah untuk memotivasi bocah balita, apalagi akan ditinggal sendiri di tempat asing yang sebelumnya tak pernah dikunjunginya. Tapi inilah pilihan terbaik yang sangat memberatkan hati baik untuk Azizah dan ayahnya. Pilihan yang mau tak mau harus dipilih demi kebaikan masa depan anak-anaknya. Azizah bagaikan kertas putih yang masih bersih. Itu sebabnya Pak Adri memilih memasukkan Azizah di pondok pesantren daripada harus menitipkan di ibunya, apalagi Kembok Darmi. Karena Pak Adri yakin hanya di pesantrenlah Azizah bisa terdidik dengan baik.
dengan hebat, penuh kedisiplinan dan kesantunan yang tak perlu diragukan lagi. Hari pun beranjak siang. Semua santri waktunya sholat duhur, istirahat, dan makan siang. Bagaimana Pak? Apa Azizah sudah bisa untuk mulai masuk di asrama? Tanya Ustadzah yang bertugas di depan yang menerima kedatangannya kemarin. Bapak tenang saja, tak ada santri baru yang tak menangis di sini Pak. Itu hal yang wajar karena mereka masuk di lingkungan yang baru. Tapi percayalah, jika sudah mengenal teman-temannya mereka akan bisa menyesuaikan. Dan pastinya akan terbiasa. Menangis mungkin hanya 1 atau 2 hari, selepas itu pasti akan terlihat lebih baik dan tentu akan kerasan. Azizah. Sekarang Azizah sama Ustadzah ya. Yuk Ustadzah antar ke kamar Azizah, nanti akan Ustadzah temani sampai Azizah berani untuk tidur sama teman-temannya. Bagaimana sayang? Azizah melihat ke ayahnya. Pak Adri pun mengangguk sambil tersenyum supaya Azizah mau dengan Ustadzah Rika. Azizah pun mulai mendekat ke arah Ustadzah yang tersenyum dan membelai lembut kepala bocah kecil itu. Sekarang Azizah pamit sama ayahnya ya. Biar ayahnya pulang dan Azizah sama Ustadzah untuk sekolah di sini dan tidur di sini. Anak hebat tentu berani dangku untuk sendiri. Ustadzah Rika terus memberi pengertian dan semangat untuk calon santri kecil itu. Ayah. Azizah berhambur ke pelukan ayahnya. Semangat ya nak. Sekolah yang rajin dan nurut apa kata Ustadzah. Pak Adri memeluk erat tubuh putri bungsunya. Ayah pulang dulu sayang, nanti kalau libur kerja ayah kesini ya. Pak Adri melepas pelukan Azizah. Ia pun mencium pipi putrinya. Saya titip putri saya Ustadzah. Saya pamit pulang, seminggu sekali saya akan menjenguk Azizah. Saya percayakan putri saya di pondok sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan Ustadzah. Baik Pak Adri, silakan. Percayalah Azizah akan baik-baik di sini. Saya sendiri yang akan mendampingi putri Bapak selama masa menjadi santri titipan di sini. Pak Adri pun melangkahkan kaki menjauh dari tempat Azizah bersama Ustadzah tadi berada. Ayah, tangis Azizah pun pecah dengan sangat kencang melihat ayahnya pergi. Ayah, Zizah ikut ayah. Tangis bocah itu semakin pilu. Ia terus berontak di gendongan sang Ustadzah. Pak Adri nampak menoleh mendengar Azizah semakin kencang menangis. Tapi terlihat Ustadzah Rika memberi kode kalau semua akan baik-baik saja. Dan meminta Pak Adri segera menjauh dari Azizah. Tangisan Azizah semakin menyayat hati bagi yang mendengar. Ia semakin berontak dalam dekapan sang Ustadzah begitu mengetahui ayahnya sudah tidak terlihat di hadapannya. Begitupun Pak Adri. Ia meneteskan air mata mendengar tangisan pilu putrinya. Lantas untuk menenangkan hati ia pun menuju ruang depan di mana awal dirinya disambut kemarin. Sungguh berat hati ini mendengar tangisan sang putri. Ia pun belum berani meninggalkan pondok begitu saja. Bab ke-12, Ridho Orang Tua. Mendengar tangisan anak yang meronta dalam dekapan pengasuh pesantren, hati orang tua mana yang tak luka. Makin terdengar tangisan Azizah yang kencang, semakin hati Pak Adri merasa bersalah. Bersalah sudah menempatkan anak pada posisi yang tak nyaman. Tentu ini bukan pilihan hati. Siapa yang mau berada di posisi seperti Pak Adri? Harus kehilangan istri secara tiba-tiba, harus berpisah jauh dari anak-anaknya. Tapi hidup memang harus tetap berjalan. Masa depan anak-anaknya masih panjang. Siapa lagi yang harus memperhatikan dan mempersiapkan masa depan anak-anaknya kalau bukan dirinya sebagai orang tua tunggal untuk keempat anaknya tersebut? Tentu saat ini keempat anaknya bergantung hanya pada dirinya. Ia harus mampu berperan sebagai seorang ayah sekaligus seorang mama untuk semua anaknya. Kalau ia lemah lantas kepada siapa anak-anaknya harus bergantung? Itu sebabnya Pak Adri selalu terlihat kuat di depan anaknya. Perjuangan awal dimulai di titik ini, di mana ia harus dengan keluasan dan kerelaan hati melepaskan ketiga putranya menempuh pendidikan di tempat baru, tempat yang sama sekali tak terpikirkan sebelumnya. Sekarang pun detik ini ia harus melihat putri bungsunya meronta, menangis histeris ketika ia meninggalkan bocah kecil itu di sini di pondok pesantren yang jauh dari kota kelahirannya. Dalam pengasuhan dan didikan disiplin yang keras, semoga jalan yang diambil Pak Adri mampu mencapai hasil di kemudian hari. Hasil yang membanggakan dari anak-anaknya. Ustadzah, bagaimana dengan putri saya? Apa ia masih menangis mencari saya? Tanya Pak Adri ke Ustadzah yang bertugas di ruang depan. Bapak tenang saja, itu hal biasa Pak. Jangankan putri Bapak yang masih sangat kecil yang belum pernah sekolah, yang seusia anak sanawiyah maupun aliyah pun jika hendak ditinggal orang tuanya pulang masih menangis. Azizah sekarang sudah bersama Ustadzah Rika.
Beliau pasti mampu mengondisikan Azizah. Bapak tenang saja, menangis paling hanya sebentar. Nanti juga akan terbiasa di sini, Pak. Iya, terima kasih Ustadzah. Saya percaya di sini putri saya akan terdidik dengan baik. Lantas jika saya ingin mengetahui kabar putri saya, kepada nomor siapa saya akan menghubungi? Sebentar, Pak. Bapak tunggu di sini. Saya koordinasi dengan pihak pengasuh asrama dulu. Pak Adri pun menuruti semua arahan dari pengasuh pondok pesantren tersebut. Ia pun duduk menunggu sambil sesekali membuka ponselnya untuk sekedar melihat telepon dan WA yang masuk. Ternyata banyak sekali telepon dan pesan dari teman kantor, dari atasannya, dan dari adik iparnya. Satu persatu pesan masuk pun dibalas dengan mengatakan bahwa dirinya masih mengurus putri bungsunya yang masuk ke pondok pesantren. Setelah sekian menit menunggu, Pak Adri pun dipanggil untuk masuk ke ruangan. Silahkan duduk, Pak. Baik, terima kasih, jawab Pak Adri sambil menarik kursi dan duduk di hadapan Ustadzah yang bertugas. Begini Pak Adri, saya barusan berkoordinasi dengan pihak pengasuh asrama. Azizah sekarang sudah berada di asrama. Dia juga sudah tidak menangis. Ia masih bersama Ustadzah Rika. Jadi selama beberapa hari ke depan Azizah tetap dalam pantauan Ustadzah Rika. Karena usia Azizah yang masih kecil, maka Ustadzah Rika akan selalu mendampingi putri Bapak full 24 jam. Kalau Azizah sudah bisa mandiri, baru nantinya akan ditempatkan dengan santri yang lainnya. Dan sementara, ini nomor yang bisa Bapak hubungi jika Bapak ingin mengetahui keadaan Azizah di sini. Pak Adri pun menerima secari kertas yang berisi nomor telepon yang sangat dia butuhkan nantinya. Lalu mengenai kebutuhan putri saya, bagaimana cara saya mengirimkan uang jajan untuk Azizah Ustadzah? Baik, begini Pak Adri. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin waktu pendaftaran, kita tidak membebaskan santri membawa uang saku sendiri terlalu banyak. Takut nanti ada kehilangan jika santri membawa uang terlalu banyak. Jadi setiap santri memiliki tabungan masing-masing yang tentu mengambilnya dibatasi maksimal 15 Rb setiap hari untuk uang saku dan kebutuhan masing-masing santri. Jadi Bapak silahkan mengirim uang sesuai kebutuhan Azizah. Tabungan santri dikelola oleh Ustadzah pengasuh di masing-masing asrama. Nomor rekening asrama ada di balik kertas yang saya kasih tadi. Pak Adri dengan cepat melihat kertas yang dikasih kepadanya barusan. Baik, saya mengerti Ustadzah. Dan apa Azizah bisa ditinggal pulang hari ini? Bisa Pak, silahkan. Yang penting Bapak tidak menemuinya untuk pamit pulang supaya Azizah tidak menangis lagi. Mari saya antar pamit ke Kiai dan Umi terlebih dahulu Pak. Setelah selesai pamit kepada pemilik pondok, Pak Adri pun pulang meninggalkan pesantren dengan sejuta rasa yang campur aduk. Rasa bahagia karena Azizah kecil sudah tidak menangis, rasa sedih karena harus meninggalkan sang anak di pondok, rasa sakit harus terpisah dari anaknya, dan segala rasa yang sulit untuk diungkapkan. Dengan pelan mobil yang dikendarai, Pak Adri pun meninggalkan gerbang pondok pesantren, membelah jalan raya menuju kota tempat tinggalnya. Semoga kelak engkau menjadi apa yang Kiai doakan untukmu sayang. Semoga kelak putri kecil ayah menjadi gadis penghafal Al-Quran yang handal. Batin Pak Adri sambil menyetir mobil menuju kotanya. Ridho orang tua memang jalan menuju kesuksesan buat anaknya. Karena ridho Allah terletak dari ridho orang tua. Begitupun Pak Adri sambil menyetir mobil, ia pun nampak berpikir realistis bahwa dirinya bukan tidak sayang sama anak dengan memisahkan antara kakak dan adik. Tapi inilah awal perjuangan hidup untuk anaknya meraih cita-cita terbaik yang mungkin awalnya mereka merasa sangat tertekan dan tak nyaman. Tapi dengan keridhaan melepas semua anaknya menuntut ilmu di pondok pesantren, semoga menjadi pembuka jalan untuk semua anaknya meraih kesuksesan. Tak terasa setelah beberapa jam berkendara dengan hati yang merasa sedikit lega, Pak Adri pun singgah di rumah orang tuanya. Setelah memarkirkan mobilnya, ia berjalan menuju pintu kediaman ibunya. Setelah beberapa saat mengetuk pintu, akhirnya terdengar suara dari dalam orang membukakan pintu. Assalamualaikum Bu, ucap Pak Adri ketika mengetahui kalau ibunya yang ada di depan pintu. Waalaikumsalam, ya Allah Adri, pekik Ibu Tuti ketika melihat sang anak ada di hadapannya. Bu Tuti memeluk anaknya dengan erat. Kamu dengan siapa kesini, Li? Ayo duduk sini. Sendiri Bu, saya baru pulang dari pondok untuk mengantarkan Azizah. Akhirnya ibu dan anak itu pun saling melepas rindu dan bercerita tentang Azizah dan kakak-kakaknya. Kamu yang sabar ya Li, yang kuat, sudah takdir dari Gusti Allah harus memisahkan mereka sementara waktu. Kelak cucu-cucu ibu pasti akan menjadi anak yang soleh dan solehah.
dan kamu berangkatlah ke Surabaya. Bekerjalah dengan tenang supaya anak-anak tercukupi semua kebutuhan di sana. Doa ibu selalu menyertai Muli, Ibu Ridoli, Ibu Rido demi cucu-cucu ibu.